Oke, selamat pagi teman-teman. Karena banyak yang nanya, kita akan latihan soal ya terkait dengan CPNS 2023. Kenapa? Karena ternyata untuk CPNS 2023 itu sendiri sudah pasti ada, akan dimulai sekitar bulan Juni. Sekarang kita sudah masuk ke dalam bulan Maret. Sekarang berarti April, Mei, Juni, sekitar 3 bulan bahkan 4 bulan lagi untuk pelaksanaan tes CPNS-nya. Oke, sekarang kita akan latihan soal teman-teman untuk berkaitan dengan soal-soal CPNS, di mana ini yang akan saya bagikan itu adalah soal-soal berkaitan dengan soal analogi atau verbal analogi. Jadi silakan nih, saya berikan waktu 50 detik dari sekarang. Silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini, kalian kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Kira-kira menurut kalian jawaban yang paling tepat apa untuk soal ini? Nanti kalau waktunya sudah habis kita bahas bareng-bareng, oke? Silakan nih, menurut kalian kira-kira jawabannya apa dan tulis jawabannya di kolom komentar. Di sini ada dua kata, ada kata mau merah dan juga ada kata mawar. Kira-kira apa sih kata kuncinya? Kata yang menghubungkan antara merah dan mawar itu apa? Kemudian setelah mendapatkan kata kuncinya, kita dituntut untuk mencari kalimat yang lain, pasangan kata yang lain yang memiliki kata kunci yang sama. Oke, kira-kira silakan tulis jawaban di kolom komentar. Menurut kalian apa nih untuk soal ini? Jawaban yang paling tepatnya. Di sini ada Dian, Tessa dan lain-lain teman-teman. Oke, silakan teman-teman. Ada yang bisa jawab untuk soal ini? Ada yang bisa jawab untuk soal ini? Di sini ada kata merah dan mawar. Kira-kira kata yang menghubungkannya apa? Lalu jawabannya apa? Silakan kalian tulis di kolom komentar. Menurut kalian yang paling tepat itu mana gitu ya untuk soal ini. Oke, sekarang mungkin kita bahas saja langsung untuk soal ini. Jadi untuk soal ini kata kuncinya itu adalah warnanya. Jadi gini teman-teman. Merah itu adalah warna daripada mawar. Sebagaimana yang paling tepat itu adalah putih itu merupakan warna daripada melati gitu ya. Jadi dari kiri ke kanan. Merah itu warnanya mawar, putih itu warnanya melati. Atau kita juga bisa berpikir dari kanan. Warna mawar adalah merah, sebagaimana warna melati adalah putih gitu ya. Jadi dari kanan ke kiri. Coba sekarang kalau kita menggunakan konsep yang sama untuk mencari kata kunci yang pasangan yang lain. Misalkan warna jati hijau ini kurang tepat ya. Warna apel kuning kurang tepat juga ya. Karena biasanya apel hijau gitu ya. Kemudian warna melati putih ini bagus. Warna tebu hitam kurang tepat. Warna ikan salmon bukan, karena salmon ini jenisnya gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang C teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan nih buat teman-teman yang sudah bisa melihat soal ini, kalian segera kerjakan dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kira-kira untuk soal ini jawaban yang paling tepatnya apa? Silakan kalian kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Kira-kira menurut kalian untuk soal ini jawabannya apa? Sambil tolong bantu di tap-tap ya teman-teman di TikToknya supaya lebih banyak yang ikut lagi. Sambil di tap-tap di layar. Silakan buat kalian yang baru gabung segera kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Ini merupakan salah satu jenis atau tipe soal dari tes CPNS, di mana ini merupakan soal verbal bagian analogi gitu ya. Oke, saya berikan waktu terakhir 50 detik. Silakan buat kalian yang sudah bisa mendapatkan jawabannya langsung komen, tulis jawabannya di kolom komentar. Kira-kira menurut kalian yang paling tepat itu yang mana? Di sini ada kata tajam dan juga ada kata tumpul. Di sini ada satu pasangan kata, kita cara ngerjainnya gimana gitu ya. Nah, cara ngerjainnya itu kan di sini ada pasangan kata. Nah, di sini kita harus mencari kata kunci. Kata kunci yang menghubungkan antara kata tajam dan tumpul itu apa? Lalu kata kunci tersebut kita gunakan untuk mencari pasangan kata yang lain. Dengan kata kunci yang sama tersebut kita gunakan untuk mencari pasangan kata yang lain yang memiliki kata kunci yang sama gitu ya. Ini mudah ya. Silakan teman-teman yang sudah gabung, yang sudah bisa menjawab soal ini, langsung segera tulis jawabannya di kolom komentar. Kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana? Kira-kira untuk soal ini jawabannya mana? Oke, teman-teman, waktunya sudah habis ya. Sekarang kita langsung bahas saja. Jadi ingat, tadi saya jelaskan untuk caranya itu adalah kita harus mencari kata kuncinya terlebih dahulu. Di sini ada kata tajam dan tumpul gitu ya. Kira-kira kata kuncinya apa? Tentu kita tahu ya, tajam dan tumpul itu adalah kebalikannya. Nah,
Kalau kita sudah tahu kata kuncinya adalah kebalikannya, berarti kita harus milih nih di antara kelima option ini mana sih yang merupakan kebalikannya gitu ya. Nah, di sini ada muka mata, palu pukul, pulsa ponsel, kemudian dekat jauh, sukar sulit. Nah, tentunya karena ini adalah kebalikannya tajam dan tumpul, yang pasangan kata kebalikannya adalah dekat dan jauh, karena dekat itu kebalikannya adalah jauh. Jadi jawabannya adalah jawaban yang D. Itu gitu teman-teman cara ngerjainnya ya, sangat mudah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan nih buat teman-teman yang sudah bisa melihat soal ini, kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Kira-kira untuk soal ini jawaban yang paling tepatnya yang mana? Nanti kalau sudah ada yang bisa menjawab, kita bahas bareng-bareng gitu ya di akhir. Jadi ini soal apa? Ini adalah soal untuk persiapan tes CPNS, di mana memang tes CPNS itu sendiri sudah jelas, sudah resmi akan dilaksanakan di bulan Juni gitu ya. Jadi sekarang sudah di bulan Maret, sudah pertengahan, kita harus bersiap-siap gitu ya, semakin mempersiapkan diri untuk persiapannya. Oke, saya berikan waktu terakhir 50 detik dari sekarang. Silakan kalian kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Kira-kira di sini yang paling tepat itu yang mana? Apakah yang A etnologi, yang B psikologi, yang C demografi, kemudian yang D antropologi, dan yang E sosiologi. Kira-kira menurut kalian yang paling tepat yang mana itu ya di antara kelima option ini? Silakan jawab di kolom komentar. Nah, jadi saya tekankan ulang gitu ya, bagaimana cara mengerjakan soal ini. Jadi kita harus mencari terlebih dahulu kata kuncinya yang menghubungkan antara ramalan dan astrologi itu apa. Kemudian dengan kata kunci tersebut kita mencari pasangan kata yang lain yang memiliki kata kunci yang sama. Di sini ada kata bangsa dan apa gitu ya. Nah, silakan kalau kalian sudah bisa menjawab, tulis jawabannya di kolom komentar. Kalau waktunya sudah berakhir, kita bahas bareng-bareng. Oke. Kita bahas bareng-bareng ya untuk soal ini. Di sini ada kata ramalan dan astrologi. Mungkin ini pada tahu juga ya terkait ramalan dan astrologi ini. Jadi astrologi ini adalah ilmu yang mempelajari berkaitan dengan ramalan gitu ya. Jadi dari kanan ke kiri. Astrologi ini adalah ilmu yang mempelajari berkaitan dengan ramalan. Lalu apa gitu ya ilmu yang mempelajari terkait dengan bangsa-bangsa, nama istilahnya apa? Dan ilmu yang mempelajari bangsa itu adalah etnologi, ilmu tentang unsur atau masalah kebudayaan suku bangsa dan masyarakat penduduk suatu daerah di seluruh dunia secara komparatif dengan tujuan mendapatkan pengertian tentang sejarah dan bla 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 gitu ya. Jadi yang ilmu yang mempelajari khusus untuk bangsa adalah etnologi. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang A gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan teman-teman, ini soal mudah. Silakan kalian kerjakan dulu dan tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bareng-bareng untuk soal ini. Dan coba mohon bantuannya untuk di tap-tap di layar dan juga diklik share ya teman-teman untuk membagikan linknya ke teman kita yang membutuhkan atau siapapun yang ingin mendaftar CPNS 2023. Kenapa? Karena CPNS 2023 itu udah pasti ada dimulai sekitar bulan Juni gitu ya. Sekarang sudah bulan Maret, silakan kita persiapkan. Oke. Saya berikan waktu 50 detik dari sekarang. Kalau waktunya sudah habis, kita bahas bareng-bareng. Lalu kalau kalian sudah dapat jawabannya, silakan kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Biar kita nanti bahas bareng-bareng, biar kita tahu siapa nih yang udah bener dan juga masih salah gitu ya untuk mengerjakan soal-soal ini. Oke, teman-teman silakan buat kalian yang baru gabung, segera kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Kira-kira menurut kalian jawaban yang paling tepat itu apa untuk soal ini gitu ya. Kira-kira menurut kalian jawaban yang paling tepat itu apa untuk soal ini? Oke, kira-kira apa nih menurut kalian? Dan tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, ingat teman-teman, caranya adalah kita harus mencari terlebih dahulu kata kuncinya itu apa gitu ya. Setelah kita dapat kata kuncinya, kita mencari pasangan kata yang lain yang memiliki kata kunci yang sama. Coba dong silakan komen dulu nih di kolom komentar, kalian pilih option yang mana untuk soal ini. Kira-kira kalian memilih option yang mana untuk soal ini? Sambil saya tekankan lagi ya teman-teman, silakan sambil di tap-tap di layar untuk mendukung channel ini bermanfaat ya untuk berkembang. Dan juga silakan kalian klik tombol share di bawah ya untuk membantu saya membagikan konten-konten bermanfaat seperti ini. Oke, sekarang kita bahas saja untuk soal ini. Jadi di sini ada kata peduli dan acuh gitu ya. Oke. Kira-kira kata peduli dan acuh ini kata kuncinya apa? Kata yang menghubungkannya apa? Peduli dengan acuh apakah persamaan kata atau lawan kata? Coba saya tanya dulu, apakah peduli dan acuh ini persamaan kata atau lawan kata?
Silakan teman-teman tulis di kolom komentar peduli dan acuh ini merupakan persamaan kata atau lawan kata. Oke, dari Sylvia menjawab ini lawan kata. Oke, sekarang kita bahas bareng-bareng ya. Jadi untuk soal ini, jadi kebanyakan orang memang suka terjebak untuk soal ini. Kenapa? Karena sebetulnya acuh ini tuh menurut KBBI artinya adalah peduli, bukan tidak peduli. Jadi antara peduli dengan acuh ini merupakan kalimat yang sama atau persamaan katanya ataupun sinonimnya. Maka yang paling tepat di antara kelima option ini jawabannya adalah jawaban yang E, galau dan gamang. Kenapa? Karena tadi peduli dan acuh ini kata kuncinya adalah persamaan kata, bukan lawan kata. Memang banyak yang terjebak untuk soal ini. Jadi ini jawabannya adalah jawaban yang E. Kenapa E? Karena gamang ini sama-sama mirip artinya dengan galau gitu ya. Merasa takut, ngeri, serta khawatir ketika melihat ke bawah dan sebagainya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah jawaban yang E gitu ya. Oke teman-teman, saya berikan waktu 50 detik, silahkan kalian kerjakan secepat mungkin dan tulis jawabannya di kolom komentar. Kira-kira menurut kalian untuk soal ini jawabannya yang mana? Nanti kalau waktunya sudah habis kita bahas bareng-bareng untuk soal ini. Jadi silahkan menurut kalian untuk soal ini jawaban yang paling tepatnya yang mana? Ini soal apa sih gitu ya? Ini adalah soal latihan CPNS. Kenapa? Karena CPNS akan dibuka di bulan Juni. Jadi kalau kita hitung mungkin sekitar 3-4 bulan lagi untuk pelaksanaannya. Jadi kita sekarang silahkan untuk fokus bersiap diri terutama untuk kalian yang pengen ikut tes CPNS 2023. Insya Allah kita akan live class seperti ini, live TikTok seperti ini. Yang sering gitu ya, silakan jadi buat kalian yang belum follow akun saya untuk segera follow terlebih dahulu supaya nanti kalian akan mendapatkan notif gitu ya untuk mendapatkan live class gratisnya. Oke, kira-kira menurut kalian ini jawabannya apa? Kira-kira menurut kalian jawabannya apa? Tulis terlebih dahulu di kolom komentar. Menurut kalian ini kira-kira jawabannya apa gitu ya? Menurut kalian kira-kira ini jawabannya apa? Oke, apakah ada yang bisa menjawab? Menurut kalian kira-kira ini jawabannya apa? Menurut kalian coba dong sebelum saya jawab ada yang jawab dulu di kolom komentar. Ini jawabannya yang mana? Apakah yang A, B, C, D atau yang E gitu ya? Coba sebelum kita bahas ini ada yang komen dulu. Oke, Ningsih Ona ngejawab B. Yang lain ngejawab apa? Dan coba dong sambil ditulis alasannya apa gitu ya? Alasannya kenapa ngejawab yang B? Alasannya kenapa? Dan mungkin kata kunci yang menghubungkannya apa gitu ya? Coba silakan yang lain apakah setuju dengan Ningsih Ona untuk jawaban ini adalah jawaban yang B atau ada jawaban yang lain? Kira-kira jawabannya apa? Gitu ya. Coba untuk soal ini kira-kira jawabannya adalah jawaban yang mana? Nanti kalau misalkan sudah ada yang menjawab, kita bahas bareng-bareng gitu ya. Coba tulis dulu di kolom komentar kira-kira menurut kalian untuk soal ini jawabannya yang mana? Dari Citra Paradita ini jawabannya yang A, Murtad Adilan. Oke, sekarang kita bahas aja ya. Jadi untuk soal ini betul sekali. Jawabannya adalah yang D ya, seharusnya yang D. Kenapa yang D? Karena di sini ada kata penjahat dan norma. Jadi gini teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini, langkah pertama adalah kita harus mencari kata kuncinya dulu. Di sini ada kata penjahat dan juga ada kata norma. Nah, kira-kira kata kuncinya apa gitu ya yang menghubungkan antara penjahat dan norma? Nah, pastinya kata kunci yang paling tepat yang menghubungkan antara penjahat dan norma adalah penjahat itu melanggar norma. Jadi penjahat melanggar norma. Jadi dari kiri ke kanan dengan menggunakan kata melanggar ini. Penjahat melanggar norma. Lalu yang paling tepat adalah yang D gitu ya. Kenapa? Karena terpidana itu adalah melanggar hukum gitu ya. Coba kita praktekkan ke option yang lain. Murtad itu melanggar aliran kurang tepat gitu ya. Tersangka melanggar saksi kurang tepat. Hakim melanggar kasasi juga kurang tepat. Jadi yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang D. Karena terpidana itu adalah melanggar hukum. Jadi jawabannya adalah jawaban yang D gitu teman-teman. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana? Silakan buat kalian yang sudah bisa melihat soal ini segera kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Saya ingatkan ini nih soal apa gitu ya. Ini adalah soal tes CPNS di mana tentunya CPNS 2023 itu sudah pasti ada di bulan Juni. Jadi buat kalian yang ingin mendaftar CPNS, silakan follow akun ini. Kenapa? Karena kita akan live bareng-bareng untuk bahas soal-soal seperti ini. Nanti saya akan membahas materi-materi live seperti ini dengan membahas sesuai dengan kisi-kisinya. Karena untuk CPNS itu sendiri sudah jelas banget ada kisi-kisinya dari pemerintah. Oke,
Silahkan nih sambil kita ngobrol, silahkan kalian kerjakan. Saya berikan waktu 40 detik lagi dari sekarang. Tulis jawabannya di kolom komentar. Kira-kira untuk soal ini jawaban yang paling tepatnya yang mana gitu ya. Nah, lanjut lagi. Kenapa sih kita enak gitu ya kalau di CPNS dibandingkan dengan tes yang lain, misalkan di BUMN? Karena kalau di CPNS itu sudah jelas ada kisi-kisinya dari pemerintah. Jadi kan tesnya itu tes seleksi administrasi, kemudian setelah itu tes SKD. Nah, tes SKD itu sudah dijelaskan materi-materi yang diujiankannya itu materi apa saja gitu ya. Dan itu tuh kan ada 3 mapel, ada TIU, TKP, dan TWK. Dan di masing-masing TIU, TKP, dan TWK itu tuh dijelaskan juga gitu ya, berkaitan dengan materinya itu yang muncul apa saja. Dan ini adalah soal TIU bagian verbal analogi gitu ya. Oke teman-teman, silakan nih. Di sini belum ada yang jawab sama sekali. Silakan menurut kalian untuk soal ini jawabannya yang mana? Oke, saya ingatkan ya teman-teman, di sini ada 162 yang online. Silakan yang belum follow, klik follow terlebih dahulu dengan cara di atas di sini yang saya tunjukin di sini ada tombol ikuti. Silakan kalian ikutin dulu. Terutama buat kalian yang pengen daftar CPNS 2023 gitu. Dan ini kesempatannya sudah sangat di depan mata gitu ya. Sudah memang jelas akan ada. Oke, aku cinta diri sendiri yang A. Setuju nggak teman-teman dengan aku cinta diri sendiri ini? Yang menjawab yang A. Setuju nggak teman-teman? Kalau nggak setuju yang lain kira-kira jawab yang mana? Kalau nggak setuju yang lain kira-kira jawab yang mana? Ada lagi yang ingin menjawab sebelum saya bahas nih? Apakah ada lagi nggak yang ingin menjawab sebelum saya bahas untuk soal ini? Oke, sekarang kita langsung bahas saja ya. Jadi gini teman-teman, di sini ada kata modern dan tradisional. Kemudian kalau kita lihat di antara option ini tuh ada yang berkaitan dengan transportasi gitu ya. Nah jadi gini, transportasi modern itu apa? Jadi ini meloncat ke kanan gitu ya, dari sini ke kiri, dari kata yang kiri meloncat melewati sama dengan ini yang bagian kirinya. Transportasi yang modern itu contohnya adalah mobil gitu ya, mobil. Kemudian transportasi tradisional itu yang sebelah kanan ini meloncat sama dengan dan ke kanannya posisi yang sama gitu ya. Ini adalah pedati. Apa sih pedati itu? Pedati itu adalah gerobak yang dihelak kuda gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan soal kata kuncinya tadi transportasi. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat itu adalah jawaban yang D ya. Jadi tadi untuk yang menjawab A dan untuk yang menjawab E itu kurang tepat karena ini jawabannya adalah jawaban yang D. Jadi transportasi yang modern itu contohnya adalah mobil, transportasi tradisional itu contohnya adalah pedati. Jadi jawabannya adalah jawaban yang D. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Kira-kira untuk soal ini jawabannya apa? Silakan nih yang sudah bisa melihat soal ini kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Dan saya ingatkan kembali, silakan buat kalian yang ingin mendaftar CPNS karena CPNS sudah jelas akan dibuka di bulan Juni. Silakan kita belajar bareng-bareng dengan follow akun ini, akun TikTok ini dengan cara klik tombol follow di sini, tombol ikuti. Nanti kita akan live rutin ya. Nanti kita akan live rutin seperti ini untuk membahas soal-soal supaya kita semakin siap menghadapi tesnya gitu ya. Oke, saya berikan waktu 50 detik dari sekarang. Kalau waktunya sudah habis kita akan bahas bareng-bareng. Jadi silakan kalian segera kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar gitu ya. Dan saya ingatkan kenapa saya memberikan waktunya itu adalah 50 detik karena pada saat pelaksanaan tesnya pun sama. Pelaksanaan pada saat tesnya pun satu soal harus kita bisa kerjakan dalam waktu 54 detik. Makanya kita harus terbiasa mengerjakan soalnya dengan cepat gitu ya. Kalau tidak cepat ya tadi waktunya keburu habis. Sedangkan untuk bagian tes SKD ini ada TKP yang soalnya lumayan panjang-panjang, ada TWK dan juga TIU yang ada bagian menghitungnya. Tapi jangan takut. Kita nanti akan sharing juga cara cepat untuk menjawab soal-soal tersebut gitu ya. Oke, di sini udah banyak yang menjawab BBB. Gimana teman-teman, setuju nggak untuk soal ini jawabannya adalah yang B? Kira-kira saya pengen nanya nih, kata kunci yang paling tepatnya itu apa? Coba Naziha menjawab B, Ningsih menjawab B, Dwi Wahyu juga menjawab yang B. Kira-kira kata kunci yang menghubungkan antara umum dan lazim itu apa? Coba tulis dulu di kolom komentar, kata kunci yang paling tepatnya itu apa? Yang menghubungkan antara kata umum dan lazim. Jadi ingat teman-teman, untuk bisa menjawab soal ini, kita harus tahu terlebih dahulu nih kata kunci yang menghubungkan antara kedua kata ini itu apa. Lalu kita dituntut untuk mencari pasangan kata yang lain yang memiliki kata kunci yang sama.
Oke, Nazia menjawab persamaan. Oke, betul ya. Jadi untuk ini soalnya adalah kata kuncinya itu adalah persamaan ataupun sinonimnya. Kenapa? Karena umum itu tuh artinya sama dengan lazim. Lazim ini menurut KBBI artinya adalah sudah biasa, sudah menjadi kebiasaan ataupun sudah umum. Jadi umum dan lazim persamaan kata. Berarti kita harus mencari pasangan dengan persamaan kata. Dan yang paling tepat itu adalah langsing dan ramping. Karena langsing dan ramping ini merupakan persamaan kata. Sedangkan kalau misalkan yang A kurus gemuk, ini kan kebalikannya, lapar haus juga mungkin sama gitu ya. Tapi kalau lapar mungkin makan, tapi kalau haus untuk minum gitu ya, dan lain-lain. Kalau yang paling tepat itu adalah yang B karena kata kuncinya sesuai dengan yang dicontohkan di pasangan sampelnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Saya ingatkan kembali buat kalian yang belum follow akun ini, silahkan segera follow dulu. Dengan cara apa? Klik tombol follow yang saya tunjukkan di atas di sini. Di sini ada tombol ikuti. Silahkan kalian ikutin. Kenapa? Karena kita akan live TikTok seperti ini dengan rutin supaya kalian semakin siap dalam menghadapi tes CPNS 2023. Kenapa? Karena sudah jelas sekali CPNS 2023 itu sudah pasti ada di bulan Juni gitu ya. Maka kita harus sering-sering latihan soal supaya kalian bisa dengan mudah lolos di CPNS 2023. Amin. Dan saya doakan tentunya buat kalian yang ikut live bersama dengan saya sekarang dan selanjutnya untuk bisa lolos juga di CPNS pada instansi ataupun lembaga yang kalian inginkan masing-masing gitu ya. Oke, sekarang kita bahas lagi untuk soal ini. Oke, saya berikan waktu terakhir 50 detik buat kalian yang mau jawab. Tolong ya, jadi untuk latihan soalnya supaya kita pembelajarannya lebih efektif dan cepat paham, silakan kalian ikutin kalau udah lihat soal, di sini ada waktu mundur, kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar dulu. Nanti kita akan bahas bareng-bareng untuk soal seperti ini gitu ya. Biasa live jam berapa bang? Oke, nanti kita akan jadwalkan. Mungkin saya tekankan follow dulu akun IG saya ya, Aditya _ Master Tutor gitu ya. Nanti akan saya infokan di situ. Oke, jawab dulu nih. Ini ada Ticantiu menjawab yang B. Jadi untuk jadwal live-nya nanti akan saya infokan di IG ya, di IG Aditya _ Master Tutor gitu ya. Oke nih, yang belum follow silakan follow dulu biar kalian tahu jadwal live-nya seperti apa dan biar kalian juga mungkin dapat notif kalau nanti saya lagi live ya. Oke, di sini ada kata karnivora dan singa. Ticantiu menjawab yang B. Gimana teman-teman? Apakah kalian setuju dengan Ticantiu yang menjawab yang B? Ada Sio menjawab yang A. Apa IG-nya? IG-nya Aditya _ Master Tutor gitu ya. Oke, sekarang kita bahas nih, saya tekankan yang belum follow dulu. Kenapa kita akan sering berlatih soal CPNS seperti ini? Karena udah jelas untuk rekrutmen CPNS di bulan Juni ya, sudah jelas ya teman-teman. Jadi, oke sekarang kita bahas, di sini sudah banyak yang menjawab yang B gitu ya. Sekarang kita lihat, untuk soal ini sebetulnya yang paling tepat itu jawabannya adalah jawaban yang C gitu ya. Kenapa yang C? Karena di sini betul sekali, di sini kan ada kata karnivora dan juga ada kata singa gitu ya. Nah, karnivor itu kan artinya itu adalah hewan pemakan daging. Lalu singa ini adalah contoh hewan yang karnivora gitu ya. Dan yang paling tepat itu adalah herbivora, adalah sapi gitu ya. Seperti itu. Jadi herbivora itu apa? Herbivora itu adalah hewan yang pemakan tumbuh-tumbuhan. Jadi jawabannya adalah yang C gitu ya. Jadi yang B ini kurang tepat. Manusia omnivora kurang tepat gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kira-kira menurut kalian soal ini jawabannya yang mana? Benar, yeay. Oke, bagus ya. Oke, silakan nih kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Menurut kalian jawabannya yang mana? Saya berikan waktu nih 50 detik dari sekarang. Nanti kita bahas bareng-bareng kalau waktunya sudah habis. Saya ingatkan nih buat kalian yang belum follow untuk segera follow terlebih dahulu. Dengan cara sangat mudah sekali, di sini saya tunjukkan di atas ada tombol ikuti atau ada tombol follow. Silakan kalian klik supaya apa? Supaya dapat live TikTok gratis rutin yang akan kita selenggarakan terus-menerus ya. Jadi nanti kita akan sharing-sharing terus-menerus seperti ini. Gimana sih cara tahu jadwal kapan live-nya? Silakan follow akun IG saya Aditya _ Master Tutor gitu ya. Aditya _ Master Tutor. Seperti itu. Oke, silakan nih 17 detik lagi. Kenapa sih waktunya 50 detik gitu? Karena kita untuk membiasakan diri. Karena pada saat nanti pelaksanaan tesnya,
Waktu yang diberikan itu adalah 50 detik juga. Jadi supaya kalian sudah terbiasa mengerjakan soalnya dengan cepat gitu ya. Oke. Oke, di sini sudah banyak yang menjawab. Ada Dian Dwi, ada yang B, Vera B, ada Fauzan Ibrahim menjawab E. Kira-kira yang mana nih? Coba dong, saya pengen tanya gitu ya. Kira-kira ini kata kuncinya apa? Kira-kira ini kata kuncinya itu apa? Kata yang menghubungkan antara belajar dan pandai itu apa? Ada yang bisa jawab tidak? Kira-kira kata kuncinya apa gitu ya? Apakah ada yang bisa jawab? Kira-kira kata kuncinya itu apa? F, gampang banget. Nggak ada F ya. Itu Dev, nggak ada F ya. Hasil, sebab akibat. Oke. Nah, kayak Roger Duster ya, dibikin kalimat seperti itu. Belajar menjadi pandai, berpikir menjadi arif. Oke, betul ya. Kita lihat ya. Jadi ini betul. Kata kuncinya bisa sebab atau menyebabkan ataupun hasil ataupun menjadi juga betul ya. Jadi belajar menjadi pandai sebagaimana berpikir menjadi arif. Arif ini bukan nama orang, tapi arif ini menurut KBBI itu artinya adalah bijaksana, cerdik, pandai, berilmu, paham ataupun mengerti. Jadi betul sekali kalau kita berpikir nanti akan paham gitu ya, ataupun bijaksana seperti tadi. Jadi jawabannya adalah jawaban yang B. Oke, saya ingatkan teman-teman, silakan yang belum follow untuk follow terlebih dahulu dengan klik yang saya tunjukin di atas di sini. Kenapa? Karena kita akan bahas live TikTok seperti ini secara rutin untuk membahas soal-soal CPNS. Kenapa? Karena di bulan Juni sudah jelas pemerintah akan mengadakan rekrutmen besar-besaran untuk CPNS gitu ya. Maka dari itu kalau kita hitung sekarang sudah bulan Maret, April, Mei, Juni, sekitar 3 bulan sampai 4 bulan lagi untuk pelaksanaan tesnya. Nanti insya Allah saya akan membantu teman-teman semua untuk mengadakan live lab seperti ini biar kita sering dan memahami apa sih kisi-kisinya gitu ya, kisi-kisi CPNS. Mungkin nanti setelah soalnya habis saya akan menjelaskan kisi-kisi daripada CPNS. Jadi enak banget kalau untuk CPNS itu sendiri sudah jelas ada kisi-kisinya dari pemerintah gitu ya. Oke, saya sambil cerita sambil berikan waktu 50 detik ya. Ini silakan nih sambil kalian kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Jadi untuk CPNS itu udah enak banget. Kenapa? Karena sudah jelas kisi-kisinya itu ada apa saja. Materi yang diujiankannya itu ada apa saja. Waktunya berapa, sistem penilaiannya seperti apa gitu ya. Jadi kalian tinggal belajar sesuai dengan kisi-kisi saja. Nanti insya Allah kalian akan bisa gitu ya dalam lolos di CPNS 2023 ini. Dan saya doakan buat teman-teman yang betul-betul serius pengen ikut tes CPNS, semoga saya doakan supaya kalian bisa lolos di tes CPNS 2023 ini pada instansi ataupun lembaga yang kalian inginkan masing-masing gitu ya. Oke, 8 detik lagi teman-teman, kira-kira jawabannya apa? Silakan kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Silakan saya tekankan ya yang belum follow untuk follow dulu supaya kalian bisa mendapatkan live TikTok gratis seperti ini secara terus-menerus kemudian gitu ya. Oke, banyak yang menjawab Dev itu yang A. Tadi jawabnya yang F ya, sekarang yang A. Sekarang kemudian ada Virgin menjawab B, MJ menjawab B, kemudian Nandang Heriana menjawab yang B. Oke, Syafri menjawab yang B. Oke, banyak yang menjawab yang B ya. Kira-kira kata kuncinya apa? Coba saya tanya dulu, kira-kira kata kuncinya itu apa teman-teman? Kata kunci yang menghubungkan antara motor dengan bensin itu apa? Kira-kira kata kunci yang menghubungkan antara motor dengan bensin itu apa? Silakan kalian tulis di kolom komentar. Membutuhkan, motor membutuhkan bensin. Oke, dari butter sweet, bahan bakar, daya transportasi sama bahan bakarnya. Oke, betul ya. Jadi untuk soal ini betul, kata kuncinya itu adalah bahan bakarnya. Jadi memang bahan bakar dari pesawat terbang itu betul adalah aftur ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang B teman-teman. Oke, saya tanya dulu, siapa nih yang benar soal ini? Siapa saja nih yang tadi benar soal ini, yang jawab yang B? Siapa aja? Coba tulis di kolom komentar yang menjawab soal ini yang B tadi siapa saja. Coba komen saya ya, coba komen saya. Oke, MJ bener, Donat bener. Siapa lagi nih yang bener nih? Za bener, Naziha bener, Yuwan bener. Dev salah. Oh, Dev kenapa nih masih salah-salah? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya.
Silakan teman-teman, saya berikan waktu 50 detik dari sekarang. Silakan segera kerjakan, tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, saya ingatkan teman-teman untuk bantu sambil tap-tap di layar dan juga klik tombol share-nya. Dan saya ingatkan buat kalian yang belum follow untuk segera follow akun ini. Kenapa? Karena kita akan live rutin untuk membahas soal-soal CPNS seperti ini. Kenapa? Karena di bulan Juni sudah jelas bahwa rekrutmen CPNS itu akan segera dibuka. Maka dari itu kita persiapkan yang matang. Saya akan menemani teman-teman semua untuk belajar gitu ya persiapan CPNS 2023. Dan saya doakan semoga kalian bisa lolos pada instansi ataupun lembaga yang kalian inginkan masing-masing di tahun 2023 ini gitu ya. Amin. Oke, Lasyira udah menjawab mustahil katanya. Rojo Daster juga menjawab yang E, Syafrieni juga menjawab yang E, Rumit katanya menjawab yang B, Pinak yang B, Buttersweet yang E gitu ya. Oke, teman-teman, sekarang kita bahas untuk soal ini. Ingat, untuk menjawab soal ini kita harus cari terlebih dahulu kata kunci yang paling tepatnya itu apa gitu ya. Dan di sini ada pasangan kata antara masif dan juga ada kata padat. Nah, untuk masif dan padat ini sebetulnya apa kata kuncinya? Antara masif dengan padat kata kuncinya apa? Antara masif dengan padat. Nah, persamaan betul ya Nazia ya. Masif dengan padat itu kata kuncinya itu adalah persamaan. Persamaan kata betul. Maka dari itu kita harus mencari tahu nih muskil ini apa gitu ya. Muskil ini apa? Dan mencari persamaan katanya gitu ya. Dan muskil itu menurut KBBI artinya adalah sukar atau sulit atau pelik gitu ya. Nah, maka dari itu yang paling tepat di antara kelima opsi ini adalah jawaban yang B. Karena muskil itu artinya adalah sulit. Jadi jawabannya adalah yang B. Sulit itu rumit gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Gimana teman-teman, paham ya untuk soal ini ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada kata-kata alang-alang dan gulma sebagaimana bintang dan titik-titik. Kira-kira menurut kalian jawaban yang paling tepat untuk soal ini jawaban yang mana teman-teman? Salah arti ya, nggak apa-apa. Jadi seperti ini teman-teman. Alangkah baiknya kita itu salah-salah dalam berlatih soal, tapi supaya nanti pada saat pelaksanaan tes aslinya sudah nggak salah-salah lagi. Kita udah terlatih, udah bisa mengerjakannya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau dalam tahap latihan kita masih salah. Dan bagusnya kita harus banyak banget latihan soal. Kenapa? Karena supaya kita itu terlatih gitu ya mengerjakan tipe-tipe soalnya. Oke, saya berikan waktu 50 detik terakhir, 50 detik. Silakan kalian kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Dan saya ingatkan buat kalian yang belum follow untuk follow dulu. Caranya mudah dengan klik tombol ikuti di atas di sini. Nah, karena kita akan mengadakan live rutin TikTok seperti ini membahas latihan soal untuk bagian CPNS. Karena untuk CPNS itu sendiri sudah jelas akan ada di bulan Mei gitu ya teman-teman. Jadi silakan nih buat teman-teman yang belum follow untuk segera follow dulu. Karena kita nanti akan sering mengadakan live-live seperti ini. Terutama buat kalian yang ingin sekali lolos di CPNS 2023. Jadi kalau kita hitung mungkin sekarang sampai bulan Juni 4-5 bulan lagi untuk pelaksanaan tesnya. Jadi kita harus mempersiapkan sebaik mungkin untuk persiapan antara tes CPNS 2023 ini. Oke, kira-kira di sini saya coba lihat di kolom komentar dulu jawabannya apa. Donat antara A dan D nggak boleh ya. Harus pilih salah satu ya. Yang lain kira-kira apa nih jawabannya? Boba Brown menjawab A, Naziha menjawab B. Kemudian Dev menjawab A. Kak, kira-kira 2024 ada tes CPNS gak? Biasanya ada setiap tahun ya. Jadi silahkan kita persiapkan sebaik mungkin saja dari sekarang. Mungkin buat kalian yang masih kuliah, ya sambil kuliah. Dan biasanya mungkin ada juga nih formasi-formasi yang memang lulusan SMA. Jadi kita tunggu saja nanti di pendaftarannya gitu ya. Formasi apa saja yang dibuka. Biasanya lulusan SMA pun bisa mendaftar di CPNS gitu ya. Oke, sekarang kita bahas untuk soal ini. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang E, planet gitu ya. Kenapa? Karena di sini berkaitan dengan alang-alang dan gulma gitu ya. Mungkin kalian belum pada tahu ya artinya dari alang-alang dan gulma itu apa. Oke, sebentar saya perbesar dulu biar kelihatan. Oke, alang-alang itu artinya adalah rumput yang tingginya dapat mencapai 1 meter. Jadi alang-alang itu semacam
tumbuhan rumput. Sedangkan gulma itu tumbuhan yang termasuk bangsa rumput. Jadi alang-alang dan gulma ini merupakan sama-sama sejenis rumput gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini pasangan kata yang lain adalah bintang. Lalu apa yang sejenis bintang gitu ya, dan sama-sama. Jadi jawabannya adalah planet, karena planet ini berdasarkan KBBI artinya adalah bintang juga. Di sini arti atau definisi dari bintang itu yang nomor 2 adalah planet atau gugusan planet. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E. Jadi ini tuh semacam persamaan katanya lah gitu ya. Dan persamaan bintang itu apa? Jadi planet, di antara keempat option yang lain. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kira-kira menurut kalian untuk soal ini jawaban yang paling tepatnya itu yang mana? Segera tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nanti kalau sudah pada jawab kita bahas bareng-bareng. Oke, yang belum follow silahkan follow dulu. Kenapa? Karena kita akan mengadakan live TikTok rutin seperti ini. Ini adalah live perdana saya di TikTok. Dan silahkan kalian ikutin live TikToknya. Untuk mengetahui jadwalnya, silahkan follow IG saya. Namanya adalah Aditya_Master Tutor. Nanti saya akan sharing. Alhamdulillah saya juga sudah mengajar ini sejak 2019 gitu ya. Dan juga kemarin pada saat 2021, pada saat tes CPNS kemarin yang terakhir, sudah betul-betul meloloskan ribuan orang yang lolos di CPNS. Kenapa? Dan karena saya ada platform juga namanya Jadi ASN. Saya sebagai master tutor di Jadi ASN juga. Nah, dengan platform tersebut tempat untuk berlatih ataupun tryout gitu ya. Oke, saya berikan waktu 50 detik terakhir. Silahkan kalian kerjakan secepat mungkin dan tulis jawabannya di kolom komentar teman-teman. Kira-kira untuk soal ini jawaban yang paling tepatnya itu yang mana gitu ya. Oke, saya ingatkan nih teman-teman, buat kalian yang belum follow, untuk segera follow dulu. Kenapa? Karena kita akan live seperti ini secara sering gitu ya, secara rutin untuk membahas tes CPNS 2023. Kenapa? Karena sudah jelas untuk CPNS 2023 itu sudah pasti ada gitu ya. Jadi silahkan nih buat kalian yang ingin mendaftar di CPNS untuk segera memfollow akun ini, supaya kalian nanti bersama dengan saya kita akan latihan lebih banyak soal lagi. Kan sekarang ini kita cuma baru ngebahas bagian verbal analogi ya. Itu untuk verbal juga ada 3 macam. Ada verbal analogi, ada verbal silogisme, dan juga verbal soal cerita atau soal teka-teki gitu ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Mungkin di akhir di sini saya juga nanti akan bahas bareng-bareng nih terkait dengan soalnya seperti apa, kisi-kisinya seperti apa gitu ya. Karena untuk tes CPNS ini sudah enak banget. Jadi pemerintahnya sudah jelas materi yang akan diujiankannya itu apa saja. Jadi kita tinggal fokus membahas materi yang diberikan dari pemerintah, kisi-kisinya gitu. Oke, sekarang kita bahas karena di sini sudah banyak yang bilang kebanyakan ngomong gak guna. Apakah emang benar saya ngomongnya gak guna, teman-teman? Oke, sekarang kita langsung bahas aja untuk soal ini. Di sini ada kata kakak tua dan merpati gitu ya. Nah, antara kakak tua dan merpati ini tuh kalau kita lihat keduanya merupakan sama-sama jenis burung atau kelompok burung gitu ya. Sama-sama jenis burung atau kelompok burung. Nah, maka dari itu kita harus mencari di antara kelima option ini yang merupakan kelompok-kelompok yang lain gitu ya. Dan yang paling tepat ternyata adalah jawabannya itu yang B. Kenapa? Karena gurame dan kakap ini merupakan sama-sama jenis ikan. Kakak tua dan merpati sama-sama jenis burung. Kalau gurame dan kakap sama-sama jenis ikan gitu ya. Seperti itu teman-teman. Kalau yang A ini kenapa kurang tepat, anjing dan herder? Karena herder ini sudah betul jenis anjing, tapi ini seharusnya jangan anjing. Misalkan jenis-jenis anjing yang lain. Kira-kira jenis anjing itu apa aja? Kira-kira jenis anjing yang lain itu apa aja? Nah, seharusnya di sini tuh jenis anjing yang lain gitu, seperti itu gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman untuk soal ini? Gimana, bisa dipahami nggak untuk soal ini? Gimana teman-teman, apakah bisa dipahami? Bisa ya? Oke, sip. Bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada kata kampung dan sawah. Kira-kira kata yang paling tepat untuk menghubungkan antara kampung dan sawah itu apa? Lalu jawaban yang paling tepatnya yang mana? Saya berikan waktu 50 detik dari sekarang. Oke, saya ingatkan lagi teman-teman buat kalian yang belum follow akun ini, untuk segera follow terlebih dahulu. Kenapa? Karena
Nanti kita akan live bareng seperti ini, akan live secara rutin seperti ini. Dengan memfollow akun ini nanti kalian akan mengetahui jadwal-jadwal live kelasnya gitu ya. Jadi silakan kalian pilih optionnya yang mana. Ada Kota Gedung, ada Devi menjawab A, Saiful Anwar menjawab B. Kira-kira yang paling tepat yang mana teman-teman? B gak sih? Coba yang mana nih? Kampung Sawah. Yang mana teman-teman? Apakah yang A? Coba dong sambil ditulis kira-kira menurut kalian alasannya apa? Coba sambil ditulis kira-kira menurut kalian alasannya apa gitu ya. Kira-kira alasannya apa teman-teman? Coba ada nggak yang mau menjawab dengan alasannya apa? Coba dong sambil kita belum bahas. Sambil tulis di kolom komentar alasannya itu apa? A, B karena kalau kita kan banyak gedung. Kalau kita kan banyak gedung. Di kampung banyak sawah, di kota banyak gedung. Oke. Di kampung biasanya ada sawah, di kota biasanya ada gedung. Oke, sekarang kita bahas bareng-bareng ya. Nah, jadi betul untuk soal ini jawabannya adalah yang B, di mana kata kuncinya adalah hanya sering dijumpai gitu ya, hanya sering dijumpai. Jadi sawah hanya sering dijumpai di kampung, sebagaimana gedung hanya sering dijumpai di kota gitu. Jadi jawabannya adalah jawaban yang B gitu ya. Kemudian kalau perpus apakah hanya dijumpai di kampus? Tidak ya, perpus tidak hanya dijumpai di kampus. Jadi ada perpus-perpus yang tidak di kampus. Jadi perpus yang khusus perpus gitu ya, tidak selalu di kampus. Oke, jadi jawabannya adalah jawaban yang B. Bisa dipahami ya teman-teman untuk soal ini? Gimana teman-teman? Apakah bisa dipahami untuk soal ini? Ini saya ingatin ya, di sini di atas di sini ada tombol follow. Silakan buat kalian yang belum follow untuk segera follow gitu ya. Ya, perpus banyak di sekolah juga ada. Oke, betul ya, di sekolah juga ada, tidak hanya di kampus. Oke, sekarang lanjut ke soal berikutnya. Kira-kira menurut kalian untuk soal ini jawaban yang paling tepat yang mana? Silakan teman-teman yang belum follow akun ini untuk segera follow terlebih dahulu. Karena kita akan secara rutin untuk mengadakan live belajar atau latihan soal tes CPNS seperti ini. Kenapa? Karena sudah jelas untuk rekrutmen CPNS itu akan dibuka di bulan Juni secara besar-besaran. Jadi buat kalian yang berharap pengen jadi CPNS ya alangkah baiknya kita mempersiapkan diri mulai dari sekarang sebaik mungkin gitu ya. Oke, 50 detik dari sekarang. Silakan kalian jawab dan tulis jawabannya di kolom komentar. Jadi ingat silakan buat kalian yang belum follow untuk segera follow terlebih dahulu akun ini gitu ya. Kemudian buat kalian yang belum follow IG saya, follow juga namanya Aditya_Master Tutor gitu ya. Oke, teman-teman. Silakan buat kalian yang belum menjawab, jawab dulu. Kira-kira jawabannya yang mana gitu ya. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih waktu yang diberikan 50 detik? Karena gini teman-teman, untuk pelaksanaan tes aslinya, nanti kalian itu untuk bagian SKD, kalian akan diberikan waktunya itu adalah sebanyak 100 menit untuk mengerjakan 110 soal. Kalau kita bagikan 100 menit untuk mengerjakan 110 soal, berarti satu soalnya itu harus bisa kita kerjakan dalam waktu 54 detik saja. Jadi kalian harus bisa nih menjawab satu soalnya itu dalam waktu 54 detik saja gitu ya. Bulan apa pendaftarannya? Bulan Juni ya. Oke, saya lihat di sini ada Nicki Minaj menjawab A, Meria menjawab A, dan teman-teman lain menjawab A juga, banyak yang menjawab yang A. Oke. Kira-kira kata kuncinya apa nih? Sambil kita bahas ya. Jadi kalau yang ini kata kuncinya adalah harus disertai gitu ya. Harus disertai. Jadi janji harus disertai dengan bukti. Ucapan harus disertai dengan tindakan. Jadi jawabannya adalah jawaban yang A. Gimana teman-teman, setuju nggak dengan soal ini? Jawabannya adalah yang A. Setuju nggak teman-teman dan paham nggak untuk soal ini? Jadi ingat ya teman-teman, tipe untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus mencari terlebih dahulu kata kuncinya apa dan mencari pasangan kata yang lain yang memiliki kata kunci yang sama. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 50 detik dari sekarang. Silakan kalian segera kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar gitu ya. Oke, silakan teman-teman. Kira-kira menurut kalian jawaban yang paling tepat untuk soal ini yang mana?
Soal CPNS begini ternyata anjir lolos gua. Betul, ini adalah soal CPNS bagian verbal analogi. Tapi ingat teman-teman, ini hanya satu bagian materi saja dari dari sekitar 21 bab gitu ya. Jadi ini adalah satu babnya. Dan untuk bab-bab yang lain nanti ada bagian figural, ada bagian numeriknya, dan figural juga ada dibagi menjadi 3, ada figural analogi, figural ketidaksamaan, dan figural serial gitu ya. Untuk numerik juga dibagi beberapa, ada hitungan sederhana, ada deret angka, ada soal cerita gitu ya, ada juga soal perbandingan kuantitatif. Jadi enak banget sebetulnya kalau kalian pengen lolos, dan alhamdulillah kita sudah meloloskan ribuan orang di 2021 kemarin juga. Kita itu harus belajar sesuai dengan kisi-kisinya, karena udah jelas kisi-kisinya itu sudah ada. Nah, kita harus belajar sebanyak mungkin variasi soal yang sesuai dengan kisi-kisi tersebut. Insya Allah nanti kita akan bisa sukses juga gitu ya. Oke, teman-teman, di sini banyak yang menjawab yang B, ada juga yang E. Kira-kira teman-teman yang mana nih yang paling tepat untuk soal ini? Kira-kira menurut kalian yang paling tepat untuk soal ini yang mana? Oke, sekarang kita bahas bareng-bareng. Jadi untuk soal ini, kata kuncinya itu adalah agar bisa melewati sungai harus mencari jembatan. Agar bisa melewati sungai harus mencari jembatan. Agar bisa melalui atau melewati masalah harus mencari jalan keluar. Jadi kalau saya seperti itu kata kuncinya. Agar bisa melewati sungai harus mencari jembatan. Agar bisa melewati masalah harus mencari jalan keluar. Oke, setuju nggak teman-teman dengan kata kunci seperti itu? Jadi jawabannya adalah jawaban yang E. Gimana teman-teman, setuju tidak? Sambil di tap-tap di layar dan di share-share juga ya teman-teman. Apakah setuju untuk soal ini jawabannya yang E? Oke, setuju ya Lia Yuan, Najiha Solusi. Next, setuju Bang, setuju. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kira-kira menurut kalian untuk soal ini jawaban yang paling tepatnya yang mana? Dan saya ingatkan kembali nih teman-teman, buat kalian yang belum follow untuk segera follow. Kenapa? Karena kita akan live rutin seperti ini. Ini adalah live perdana saya di TikTok. Nanti selanjutnya saya akan sering mengadakan live seperti ini teman-teman. Oke? Silakan nih buat teman-teman yang sudah bisa melihat soal ini segera kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Ulangan matematika gue kayak gini, gak paham gue awalnya. Gampang ya teman-teman ya. Nanti kita bahas bareng-bareng, jadi gak ada yang susah. Mungkin susah itu artinya kita belum bisa aja, belum belajar materinya aja. Kalau kita sudah belajar, insya Allah pasti bisa gitu ya. Bakal live terus jam berapa kak? Oke, untuk tahu jadwalnya nanti mungkin saya akan infokan di IG ya. Karena kan kalau di IG bisa lihat statusnya juga. Nah, IG saya itu adalah Aditya_Master Tutor, Aditya_Master Tutor, oke? Jadi silakan kalian follow untuk mengetahui jadwal live berikutnya itu kapan gitu ya. Oke, kira-kira untuk soal ini jawaban yang paling tepat yang mana teman-teman? Dan saya ingatkan buat kalian yang belum follow akun ini segera follow juga dengan cara sangat mudah. Di sini di atas ada tombol ikuti. Silakan kalian sebelum menjawab soal ini ikutin dulu gitu ya, follow dulu. Nanti kita akan bahas bareng-bareng kalau waktunya sudah habis gitu ya. Bisa C atau E tergantung. Kira-kira yang mana teman-teman? Kira-kira yang mana nih? Matahari juga panas. Yang mana? Apakah setuju yang E? Oke, sekarang kita bahas aja untuk soal ini. Jadi untuk soal ini, di sini ada kata matahari dan juga terang. Jadi di sini ada matahari menjadikan terang atau matahari menjadikan terang, api menjadikan panas. Jadi jawabannya adalah jawaban yang E gitu ya teman-teman. Paham ya? Mendidih menjadikan air, tidak membeku menjadikan dingin kurang tepat gitu ya. Lampu menjadikan sinar kurang tepat, air yang paling tepat adalah api menjadikan panas gitu ya. Ada api menghasilkan panas. Jadi jawabannya adalah jawaban yang E. Oke, sekarang lanjut ke soal berikutnya. Kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana? Oke. Oke, saya lupa nih belum diaktifkan. Oke, 50 detik dari sekarang. Silakan kalian kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana gitu ya.
ada kata siswa dan juga ada kata belajar. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Siswa belajar, ilmuwan meneliti, guru murid, karyawan belajar. Yang mana nih? Kira-kira yang mana nih teman-teman? Dan kata kuncinya apa? Kira-kira yang mana? Dan kata kuncinya itu yang mana gitu teman-teman. Oh, makasih nih ada yang kirim gift ya teman-teman. Oke. 5 detik lagi. Nah, ini di sini ada dari titik nih. Dari titik katanya siswa itu tujuannya belajar, sedangkan ilmuwan tugasnya meneliti gitu ya. Fix yang C. Apakah setuju yang C teman-teman? Tugasnya. Oke. Banyak yang bilang tugasnya. Oke, sekarang betul ya teman-teman. Di sini ada kata siswa dan belajar. Siswa tugasnya belajar. Nah, berarti mana nih pasangan kata yang lain yang memiliki kata kunci yang sama gitu ya? Ya paling betul yang C ya. Ilmuwan itu tugasnya adalah meneliti. Jadi jawabannya adalah jawaban yang C gitu ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut silahkan nih follow terlebih dahulu akun ini. Kenapa? Karena kita akan fokus untuk mengadakan live seperti ini. Ini adalah pertemuan saya pertama kalinya di TikTok yang sharing berkaitan dengan latihan soal seperti ini. Insya Allah kedepannya kita akan secara rutin mengadakan live seperti ini, live TikTok seperti ini untuk persiapan tes CPNS 2023. Kenapa? Karena sudah jelas untuk pelaksanaan tes CPNS 2023 itu sudah pasti ada dan di bulan Juni. Jadi kalau kita hitung sekarang bulan Maret, April, Mei, Juni, berarti sekitar 3 bulan sampai 4 bulan lagi saja persiapannya gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi silahkan follow dan follow juga nih akun Instagram saya namanya Aditya_tutor. Nanti saya akan menginformasikan gitu ya terkait dengan jadwal live-nya kapan saja. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana gitu ya? Oke. Ini ada yang request yang matematika. Oke, nanti kita akan bahas ya untuk matematika di pertemuan berikutnya. Jadi saya tekankan ada 21 bab yang harus kita bahas di CPNS itu gitu soal-soalnya. Itu berdasarkan kisi-kisi resmi dari pemerintah. Jadi kalau pengen sukses untuk tes CPNS ini ya kita harus belajar sesuai dengan kisi-kisinya gitu ya. Dan tadi kisi-kisinya itu adalah 22 bab. Materi seperti ini adalah satu bab dari 22 bab tadi. Silakan teman-teman 50 detik dari sekarang. Nanti kalau sudah baru dimulai. Kalau waktunya sudah habis kita bahas bareng-bareng. Silakan teman-teman, kira-kira menurut kalian untuk soal ini jawabannya yang mana? Ini adalah pertemuan pertama kali saya di TikTok live gitu ya. Nanti kita akan sering untuk mengadakan live seperti ini. Jadi silakan buat kalian yang belum follow akun ini untuk segera follow terlebih dahulu. Saya juga belum memposting apapun di konten saya. Nanti saya ingatin ya teman-teman kalau ada postingan dari saya, tonton sampai akhir ya. Oke, silakan nih 15 detik lagi. Di konten saya pun nanti mungkin saya akan sharing-sharing berkaitan dengan kisi-kisinya saja ya. Nanti berkaitan dengan kisi-kisi saya akan sharing juga di konten postingannya gitu ya. Oke, untuk soal ini banyak yang menjawab awan air. Yang mana nih teman-teman? Yang mana? A atau E? Oke, kita lihat kata kuncinya gitu ya. Jadi kata kuncinya itu adalah didinginkan. Air didinginkan akan menjadi es gitu ya. Sebagaimana uap didinginkan akan menjadi air. Jadi jawabannya adalah jawaban yang A gitu ya. Paham tidak teman-teman? Jadi coba kita berpikir gitu ya. Kalau misalkan kita memasukkan air panas ke dalam sebuah cangkir dan kita tutupkan cangkir tersebut oleh penutupnya. Kan itu artinya si uap tadi didinginkan. Biasanya di atas
di bawahnya si tutup cangkir tersebut kan ada embun-embun. Itu menjadi air gitu ya. Embun itu jadinya air. Gitu ya, mudah ya. Ilmu segitiga ya, betul, pas SD mungkin ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Kira-kira untuk soal ini jawaban yang paling tepatnya yang mana? Bulan kapan rekrut CPNS? Bulan Juni ya. Sekarang kan kita sudah mulai bulan Maret, April, Mei, Juni. Ada sekitar 4 bulan lagi persiapan kita untuk tes CPNS-nya. Oke, 50 detik mulai dari sekarang. Teman-teman, saya pengen nanya dong, kira-kira kalian ini kesibukannya sekarang apa? Apakah sekarang bekerja atau pelajar atau SMA atau kuliah? Coba dong sambil tulis di kolom komentar. Kira-kira sekarang itu kalian kesibukannya apa? Dan saya tekankan buat kalian yang belum follow, silakan untuk segera follow juga. Kenapa? Nanti kita akan sering mengadakan live-live seperti ini. Ini adalah live perdana saya di TikTok gitu ya. Nanti kita akan membahas lebih sering lagi soal-soal seperti ini. Tadi kan ada 22 bab, ini kan baru 1 bab. Mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan membahas untuk bab-bab lainnya gitu ya. Setuju nggak teman-teman? Setuju nggak teman-teman? Kita akan membahas bab-bab lainnya nih untuk masih nganggur, emak-emak, RT, IRT, biar ngasah otak nggak dul. Bekerja sambil nunggu rekrutmen CPNS. Oh, oke. Kemudian yang lain ada juga dari siapa nih? Masih nganggur bang, cari kerjaan, Baby Sinta. Oke, di bulan Juni ya untuk CPNS ya. Rido, honorer bang. Cocomelon nganggur. Pengacara bang. Oke, sekarang kita bahas ya untuk soal ini ya. Oke, di sini nih ada dari Anissa Barikna. Apoteker menyediakan obat, sedangkan koki menyediakan masakan. Setuju tidak? Setuju ya? Setuju ya teman-teman? Jadi untuk soal ini di sini ada kata apoteker dan obat. Jadi apoteker membuat resep obat, sedangkan koki adalah membuat resep masakan. Jadi jawabannya adalah jawaban yang B teman-teman. Cara tahu kisi-kisinya gimana? Oke. Nanti kita akan bahas di live berikutnya untuk membahas kisi-kisinya apa saja gitu ya. Dan mungkin saya juga akan membahas secara mendalam di konten-konten TikTok saya. Sekarang saya belum memposting sama sekali konten di TikTok. Jadi nanti kalau ada postingan di TikTok saya terbaru, tolong tonton sampai akhir ya. Nanti di sana saya akan menjelaskan juga berkaitan dengan apa aja sih kisi-kisi yang tadi saya jelaskan. Ada sekitar 20 babnya gitu ya. Atau mau sekarang saya bahas? Apakah mau sekarang kita bahas untuk kisi-kisinya apa saja? Setuju tidak kalau sekarang kita bahas kisi-kisinya apa saja? Setuju nggak teman-teman kalau kita bahas kisi-kisinya apa saja? Ada yang mau next, ada yang bilang lanjut latihan soal, ada yang setuju? Iya sekarang, oke. Mungkin saya tekankan ya teman-teman. Yang belum follow silakan follow dulu ya. Caranya mudah sekali. Cuman klik tombol follow di sini di sebelah nama saya di atasnya. Sekarang kita akan bahas kisi-kisinya dan mungkin ingat teman-teman, silakan nanti kalian screenshot saja ya untuk kisi-kisinya supaya kalian bisa mempelajari lagi nanti. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas kisi-kisinya berkaitan dengan soal-soal TIU dulu ya, kan banyak banget ya untuk tadi bukan banyak banget, ada 20 bab yang dibahas di total di tesnya gitu ya, 21 bab. Dan yang sekarang kita bahas adalah di bagian TIU-nya dulu saja. Oke? Nah, segini kelihatan nggak teman-teman? Oke, mungkin saya jelaskan saja. Ingat teman-teman, kita akan membahas live TikTok ini secara rutin ke depannya gitu ya. Jadi silakan nih buat kalian yang belum follow untuk follow terlebih dahulu. Karena saya hari ini adalah hari pertama saya mengadakan live gitu ya. TIU itu apa? Oke, ada yang nanya TIU itu apa? Oke, nggak apa-apa, saya jawab dulu ya. Jadi gini teman-teman. Jadi slide saya yang saya ambil ini adalah slide resmi
dari PAN-RB. Jadi setiap tahun sebelum ada pelaksanaan tes CPNS, pemerintah itu sudah melaunching terlebih dahulu apa saja sih materi yang akan diujiankannya. Nah, biasanya tahapan awal adalah seleksi administrasi. Mungkin pada tahapan itu pada intinya kita harus betul-betul secara sungguh-sungguh mengupload ijazahnya, tipe fotonya seperti apa, warna backgroundnya seperti apa, aturannya seperti apa. Pokoknya baca baik-baik dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, setelah tes seleksi administrasi itu tuh udah seleksi. Jadi kalau kalian lolos berarti lolos ke tahapan berikutnya. Kalau tidak lolos berarti kalian tidak bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya gitu ya. Nah, setelah kalian dinyatakan lolos untuk bagian seleksi administrasinya, baru masuk ke bagian seleksi kompetensi dasar. Nah, ini yang latihan soal tadi aja gitu ya. Buat grup tele aja gak sih Bang? Oke, nanti kita buat grup ya. Ini buat teman-teman kita buat grup ya teman-teman. Nanti kita akan buat grup. Nah, jadi di seleksi SKD ini, seleksi kompetensi dasar ini dibagi 3 mata pelajaran. Ada tes wawasan kebangsaan, tes karakteristik pribadi, dan tes intelijensia umum gitu ya. Nah, kenapa sih ada 3 tes ini? Pada intinya pemerintah ingin mendapatkan calon pegawainya itu, calon ASN-nya itu adalah yang cerdas gitu ya. Pertama, tes intelijensia umum di sini ada verbal, numerik, dan figural. Ini tuh seperti ya logik lah, melatih logika ataupun matematika dasar gitu ya. Ini termasuk ke dalam intelijensia umum. Jadi supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa calon ASN yang tersaring itu adalah yang cerdas gitu ya, yang nanti mudah hafal, mudah paham gitu ya. Kemudian tes wawasan kebangsaan. Pemerintah juga membutuhkan calon ASN-nya itu yang memahami terkait dengan wawasan kebangsaannya seperti apa. Nasionalisme, integritas, bela negara, dan bahasa Indonesia. Dan di sini juga ada soal bahasa Indonesia teman-teman. Jadi kalau kalian di bagian TWK itu nanti ada bahasa Indonesia. Kenapa? Karena tentunya nanti kan kita itu akan dikumpulkan dalam satu instansi dari asal berbeda-beda. Mungkin ada yang dari awalnya dari suku Sunda, suku Jawa, suku lain-lainnya gitu yang berbeda bahasanya. Maka tentunya mereka harus memiliki pemahaman ataupun kemampuan berbahasa Indonesia yang baik untuk berkomunikasi sehingga memudahkan kerjasama dan lain-lain. Kemudian ada juga mata pelajaran tes karakteristik pribadi atau TKP. Ini untuk mengecek apakah karakter orang ini tuh bisa digunakan gak sih? Berkaitan dengan pertama pelayan publiknya gimana? Apakah dia punya sikap untuk melayani orang lain? Apakah dia punya sikap untuk jejaring kerja atau kerjasama atau networking? Apakah dia punya skill untuk bersosial dengan baik dengan temannya yang lain gitu ya? Kemudian berkaitan dengan TIK, teknologi informasi komunikasi, apakah dia mampu selalu bekerja sesuai dengan menggunakan teknologi dan informasi komunikasi? Kemudian apakah dia juga bisa bersikap profesional atau tidak? Dan juga apakah dia memiliki pemahaman anti radikalisme, apakah dia radikal atau tidak gitu. Jadi ini yang dites sebelum mereka masuk ke tesnya. Ini tesnya dalam bentuk soal-soal. Oke, mungkin sekarang kita tidak akan bahas semuanya, kita akan fokus pada membahas tes intelijensia umum dulu gitu ya, atau TIU. Jadi ini sangat mudah sekali, jangan bilang sulit, karena mungkin sulit itu artinya kalian belum belajar saja. Nanti kalau sudah belajar dengan saya, nanti semuanya akan jadi mudah gitu ya. Oke. Nah, untuk bagian TIU itu sendiri, tadi sudah saya jelaskan, ini tes intelijensia umum. Pemerintah mengetes seberapa kecerdasan kita gitu ya, seberapa cerdas kita, seberapa cepat paham kita itu. Supaya nanti pada saat diberikan tugas, ya mungkin dia akan cepat paham dibandingkan dengan yang lain. Nah, TIU ini dibagi menjadi 3. Ada soal-soal berkaitan dengan verbal atau kata-kata, soal-soal berkaitan dengan numerik atau angka-angka, tapi angka-angkanya nggak sulit, nanti kita bahas bareng-bareng. Dan juga ada soal-soal berkaitan dengan figural gitu ya, ini logika juga seperti itu teman-teman. Oke, nah kemudian untuk bagian analogi ini di sini sudah dijelaskan oleh pemerintah. Definisinya apa sih analogi itu gitu ya? Oke, saya deketin ya. Nah, mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan 2 konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Tadi kan yang kita bahas adalah verbal analogi. Jadi tadi kita diberikan pasangan kata seperti ini. Nah, setelah mendapatkan pasangan kata seperti ini, kita dituntut untuk mencari pasangan kata yang lain. Contoh soalnya adalah seperti ini. Jadi ini jawabannya yang mana nih? Yang E ya kalau tidak salah, betul ya, yang E ya. Seperti itu. Ini adalah bagian satu bab yang pertama yang tadi saya sebutkan ada 20 bab gitu ya.
Kemudian yang kedua adalah silogisme, mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Jadi nanti akan ada dua pernyataan. Contoh soalnya kayak gini, misalkan semua wisatawan membawa tas, beberapa orang berambut pirang adalah wisatawan. Jadi dari dua premis atau dua kalimat ini kita dituntut untuk mencari kesimpulannya seperti apa. Dan kebanyakan orang tidak tahu untuk menarik kesimpulan itu ada ilmunya, ada cara-caranya, ada aturan-aturan yang harus diikutin gitu ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ini untuk bagian verbal silogisme. Sekarang bagian verbal analitis gitu ya. Mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Jadi intinya kalau saya mudahkan bagian verbal analis ini adalah soal teka-teki. Contohnya adalah seperti ini. Jadi nanti akan diceritakan sebuah cerita seperti ini. Ada syarat-syaratnya. A seperti ini, B syaratnya ini, C seperti ini. Dan nanti kita dikasih teka-tekinya, dikasih soalnya kayak gimana gitu ya. Dan kita harus menjawab sesuai dengan yang ditanyakannya seperti apa. Jadi ini berkaitan dengan bagian TU, bagian analitiknya. Kemudian selanjutnya bagian numerik. Ini jangan takut, ini memang berkaitan dengan angka-angka. Yang pertama adalah berhitung, mengukur kemampuan hitung sederhana. Di sini juga udah jelas sederhana. Jadi soal-soalnya kayak soal-soal waktu kita SD dulu, gitu ya. Ada mungkin ini yang harus diketahui adalah yang mana dulu sih yang didahulukan gitu ya, apakah kali bagi atau tambah kurang dan lain-lain. Kemudian deret angka, mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Jadi nanti kita akan diberikan deret angka seperti ini, angka-angka yang berderet. Lalu kita harus mencari pola hubungannya seperti apa dan mengisi titik kosong ini gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah perbandingan kuantitatif, mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Jadi intinya dari judulnya juga udah jelas, perbandingan kuantitatif. Berarti kita akan membandingkan antara X dengan Y gitu. Jadi tipe-tipe soalnya kayak gini. Jadi tipe-tipe soal yang membandingkan itu adalah tipe-tipe soal bagian perbandingan kuantitatif. Kemudian numerik soal cerita, ini kayak waktu kita soal SD aja. Jadi ini soal matematika yang bercerita seperti ini gitu ya. Kemudian bagian figural, ada figural analogi. Ini sama dengan verbal analogi. Kalau bagian verbal analogi kan tadi dalam bentuk kata-kata. Jadi ada pasangan dalam bentuk kata-kata. Kalau figural analogi itu tuh ada pasangan tapi dalam bentuk gambar. Kita nyari polanya, kemudian kita mencari pasangan gambar yang lain. Oke, kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana teman-teman? Kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana? Coba saya yang mengetes nih. Kira-kira menurut kalian untuk soal ini jawabannya yang mana nih teman-teman? Kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana? Dulu live-nya pas mau berangkat kerja. Kira-kira yang paling enak live-nya itu kapan ya teman-teman? Kira-kira yang paling enak live-nya itu jam berapa ya? Coba ada yang bisa ngejawab nggak? C bang. A. Yang mana nih? A atau C? A atau C teman-teman? Sore aja bang. Atau malam? Gak ngerti jelasin. Ini gampang banget, ini gampang banget teman-teman. Lihat, kita fokus ke pasangannya dulu, oke? Nah, pertama kita lihat dari sisinya. Ini kan segi 4, berarti sisinya ada 4. Kemudian ini jadi sisinya ada 5 ya. Dari 4 sisi menjadi 5 sisi. Berarti dalam variabel sisi itu bertambah 1. Nah, kalau yang ini 3 gitu ya. Ini 3. Berarti ini di sini tuh harus mencari sisi yang 4. Mana nih yang sisi yang 4? Yang D dan yang E udah pasti salah. Kenapa? Karena sisinya itu 5, sedangkan seharusnya dia adalah 4. Oke? Jadi D dan C udah pasti salah. Kemudian dilihat dari apa lagi? Dari bintangnya dulu nih. Ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 bintang ya. Sedangkan yang ini bintangnya berapa? Ini bintangnya ada 6. Jadi dari 7 bintang menjadi 6 bintang. Artinya bintangnya berkurang 1. Nah kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bintangnya ada 6. Berarti kita cari yang kurang 1 juga bintangnya. Berarti cari yang bintangnya 5. Nah di antara A, B, dan C, karena D dan E udah pasti salah, berarti yang mana nih yang 5? Oh yang B salah, ini 6 ya. Jadi yang A dan yang C. Berarti antara yang A dengan yang C gitu ya. Oke, sekarang variabel apa lagi? Oh ternyata ini dari backgroundnya. Backgroundnya kan ini ada garis-garisnya. Sedangkan ini jadi polos. Ini dari garis-garisnya menjadi polos. Jadi jawabannya adalah jawaban yang C. Jadi backgroundnya harus polos. Paham ya teman-teman? Jadi soal, kata saya juga ini mudah, soal-soal mudah. Semuanya mudah. Jadi nggak ada yang sulit ya.
Oke, paham nggak untuk soal tipe-tipe ini? Oke, mudah ya, nggak ada yang sulit ya. Oke, jadi ini adalah soal bagian figural, bagian analogi. Nah, selanjutnya adalah bagian figural ketidaksamaan, mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan dari beberapa gambar. Jadi gini, nanti kita akan diberikan 5 gambar berbeda, dan di antara 5 gambar ini ada 4 yang sama, ada yang 1 yang berbeda. Nah, kita harus mencari gambar yang berbedanya, gitu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bagian figural serial, di mana bagian figural serial ini mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau tadi soal deret angka, ini kan pola hubungan angka. Pola hubungan angka, 3 kata kunci ya, pola hubungan angka. Kalau yang figural serial, ini pola hubungan dalam bentuk gambar. Jadi mirip-mirip dengan deret angka. Kita harus cari polanya. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini. Jadi ini akan ada deretan gambar sama dengan deret angka. Kita harus mencari tahu nih, yang tanda tanya ini yang mana gitu ya, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Emang kepake bang itu buat main Zoom waktu udah jadi CPNS? Itu gimana teman-teman? Tolong jawab tuh dari nobody. BTW udah buka CPNS. Oke, CPNS akan dibuka di bulan Juni ya. Seperti itu teman-teman untuk bagian TIU-nya. Tadi saya sudah jelaskan ada 3 bab. Ada 3 bab. Ada 3 mata pelajaran, TIU, TWK, dan TKP. Yang sekarang kita fokus adalah bagian TIU dulu. Oke teman-teman, nih saya sekarang mau close terlebih dahulu. Silahkan nih teman-teman yang belum follow, saya tunggu supaya kalian segera follow. Dan saya akan membuat segera grup Telegramnya. Silakan buat kalian yang mau masuk ke dalam grup Telegram tersebut, nanti akan saya informasikan di akun TikTok saya. Dan kalian juga saya tekankan untuk memfollow akun IG saya. Namanya adalah Aditya_Master Tutor gitu ya. Saya tuliskan di komen ya, coba sebentar. Tunggu Aditya. Aku gagal 2 kali di TIU. Wah. Mudah kok, mudah. Nanti saya kasih cara cepatnya. Nah, silakan teman-teman ya, itu akun saya, akun IG saya Aditya_Master Tutor. Silakan kalian follow. Mungkin untuk pertemuan live sekarang kita cukupkan terlebih dahulu saja. Nanti kita akan live lagi. Saya akan memberikan informasi selanjutnya di IG-nya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Silakan follow. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.